Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan kesempatannya yang diberikan untuk hari ini. Kami dari kelompok 4, pada hari ini kami dari kelompok 4 akan gangguan sindrom metabolik. Sebelum kami membahas tentang gangguan sindrom metabolik, saya perkenalkan teman-teman saya. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Indah Sari, yang kedua Titi Nurul Huda, Nur Fausianti Bahtiar, Mutiara Pratiwidarise, Badaria, dan Jihan Aulia. Ya, untuk materi hari ini, adapun topik presentasinya, topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah definisi kimia klinik dan gangguan sistem metabolik, mekanisme dan faktor yang mempengaruhi gangguan sindrom metabolik. Yang ketiga, macam-macam gangguan sindrom metabolik. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnosa. Dan materi terakhir tentang interpretasi hasil pemeriksaan dan gambarnya. Dan untuk materi pertama tentang definisi kimia klinik dan gangguan sistem metabolik akan disampaikan oleh Titi Nurul Huda. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apa sih gangguan sistem metabolik itu? Sebelumnya, kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari zat-zat yang terkandung dalam cairan tubuh, seperti darah, urin, atau cairan tubuh lainnya, untuk mendapatkan data klinik pasien. Sindrom metabolik sering diartikan sebagai kelainan metabolik kompleks yang melibatkan kelainan metabolisme makromolekul seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Komponen utama dari sindrom metabolik adalah obesitas, resisten insulin, dislipidemia, dan hipertensi. Next. Mekanisme terjadi gangguan sistem metabolik. Diketahui bahwa sindrom ini erat kaitannya dengan kondisi resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh organ pankreas dan fungsinya membantu tubuh memetabolisme gula dari makanan. Resistensi insulin membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon secara normal terhadap insulin, sehingga glukosa tidak dapat termetabolisme dengan baik dan menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat. Hal ini dapat memicu penyakit diabetes. Selain resistensi insulin, sindrom metabolik berkaitan dengan kondisi seperti kelebihan berat badan atau obesitas serta kurangnya aktivitas fisik. Next. Adapun faktor terjadinya gangguan sistem metabolik meliputi yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat, yang kedua, modernisasi, ketiga, urbanisasi, keempat, pola makan yang berantakan, dan yang terakhir, kurangnya aktivitas fisik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk materinya tadi. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fausianti Bahtiar. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yaitu macam-macam gangguan klinis sistem metabolik. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, macam-macam dari penyakit gangguan klinis sistem metabolik antara lain itu penyakit jantung, ada kolesterol, diabetes, hipertensi, penyakit stroke, dan juga lemak yang bertumpuk di pinggang. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu salah satu penyakit gangguan klinis sistem metabolik diabetes. Diabetes adalah salah satu komplikasi gangguan klinis atau penyakit gula atau yang bisa ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Penyakit diabetes mellitus ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang dapat dikontrol maupun yang tidak dapat dikontrol. Nah, untuk faktor-faktor yang dapat dikontrol itu antara lain pola makan tidak sehat,
konsumsi gula yang secara berlebihan, makanan yang kaya karbohidrat seperti pasta, roti, dan donat, berat badan berlebih, dan gaya hidup yang tidak aktif. Faktor-faktor selain dari itu, faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol diantaranya usia lanjut, riwayat diabetes dalam keluarga, dan faktor genetik. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk materi macam-macam gangguan klinis sistem metabolik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Jihan Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pemeriksaan dan penunjang diagnosa penyakit diabetes ada 4. Yang pertama, gula darah puasa atau GDP, gula darah sewaktu atau GDS, tes toleransi glukosa oral atau TTGO, dan HbA1c. Next. Pada interpretasi hasil pemeriksaan, gula darah puasa dapat dilihat di tabel. Dari hasilnya, diabetes, apabila seseorang menderita diabetes, maka hasil tes A1C-nya itu 6,5% atau lebih. Untuk gula puasanya di atas di 126 mg per dl, pada gula darah toleransi dan gula darah acaknya di 200 mg per dl. Sedangkan untuk dinyatakan pradiabetes, hasil tes A1C-nya di 5,7 sampai 6,4%. Gula darah puasanya di kisaran 100 sampai 125 mg per dl. Dan untuk gula darah toleransi di 140 sampai 199 mg per dl. Dan yang memiliki gula darah puasa normal di hasil A1C-nya kurang dari 5,7%, gula darah puasanya di 99 mg per dl, dan gula darah toleransi di 140 mg per dl atau kurang. Next. Pada gula darah sewaktu atau GDS, dapat dilihat pada tabel. Pada pemeriksaannya dinyatakan normal di bawah 200 mg per dl. Sedangkan pada pemeriksaan GDP dinyatakan normal pada 80 sampai 125 mg per dl, dan kadar terbaiknya di 80 sampai 110 mg per dl. Sedangkan pemeriksaan GDPP memiliki kadar normal di 110 sampai 180 mg per dl, dan kadar terbaiknya di 110 sampai 145 mg per dl. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk materinya tentang hasil-hasil pemeriksaan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mutiara Pratiwi. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang hasil interpretasi OGT. Dapat dilihat pada tabel di tabel puasanya itu tidak ada diabetes, yaitu di angka dia kurang dari 6. Di 2 jam itu dia kurang 7,8 per tahun. Sedangkan implikasinya itu tidak ada risiko mikro maupun makrovaskular yang berlebihan. Kalau di pradiabetesnya menunjukkan angka 6,1 sampai 6,9, sedangkan di 2 jam itu menunjukkan pada angka 7,8 sampai 11,0. Implikasinya itu risiko makrovaskular yang berlebihan tetapi tidak memiliki risiko mikrovaskular. Kalau di bagian diabetesnya menunjukkan angka kurang lebih 7,0, di 2 jam itu kurang lebih 11,1, dan implikasinya risiko makro dan mikrovaskular yang berlebihan. Next. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu memiliki nilai normalnya di bawah 42 mmol per mmol. Persennya itu di bawah 6%. Sedangkan pada diabetesnya
menunjukkan angka dia 42 hingga 47 mmol per ml. Persennya itu 6% hingga 6,4%. Sedangkan pada diabetesnya menunjukkan angka 48 mmol per mmol atau lebih. Persennya menunjukkan pada angka 6,5 atau lebih. Oke, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih untuk materinya tadi. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mbak Daria. Dengan ini saya persilahkan. Baik, adapun pemeriksaan diabetes mellitus selain pemeriksaan kimia klinik, eh, selain pemeriksaan kimia klinik yang umum dilakukan untuk mendiagnosis diabetes mellitus, ada beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk melengkapi diagnosis atau memantau kondisi pasien. Berikut beberapa di antaranya pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pemeriksaan mata. Dokter mata dapat memeriksa adanya reninopati diabetik, yaitu kerusakan pembuluh darah di retina mata yang merupakan komplikasi diabetes. Kemudian pemeriksaan saraf. Dokter saraf dapat memeriksa adanya neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf yang sering menyebabkan sensasi kesemutan atau nyeri pada kaki. Kemudian pemeriksaan kaki. Dokter dapat memeriksa adanya luka atau infeksi pada kaki yang merupakan risiko tinggi pada penderita diabetes. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu elektrokardiogram untuk memeriksa fungsi jantung karena diabetes dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Adapun interpretasi hasil pemeriksaan dapat kita lihat pada gambar tersebut, yaitu luka-luka yang tidak cepat sembuh, warna kaki berubah menjadi hitam, mengeluarkan nanah, dan harus segera dioperasi. Kemudian kaki bengkak. Kaki yang bengkak bisa menjadi tanda bahwa kamu mengalami komplikasi diabetes yang disebut edema diabetikum, yaitu penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol. Kemudian ukuran lingkar pinggang lebih besar dari setengah tinggi badan. Salah satu faktor risiko utama diabetes tipe 2 adalah obesitas, terutama obesitas sentral, yaitu penumpukan lemak di sekitar perut. Lemak perut ini dapat mengganggu keseimbangan hormon dan meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Kemudian bagian tengkuk kalau diraba seperti punya punuk. Jika kamu merasakan bagian tengkuk kamu seperti punya punuk atau benjolan, bisa jadi itu adalah tanda acanthosis nigricans, yaitu kondisi kulit yang terjadi akibat resistensi insulin. Kemudian acanthosis nigricans menyebabkan kulit menjadi gelap, tebal, dan seperti beludru pada bagian tubuh yang berkerut dan melipat, seperti tengkuk, ketiak, selangkangan tangan, dan leher. Kemudian bagian leher semakin tidak tampak. Jika kamu merasa bagian leher kamu semakin tidak tampak karena tertutupi oleh lemak, bisa jadi itu adalah tanda diabetes. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Cukup sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.